Allah akan berikan ayah ibu kesehatan, amin. Allah akan jauhkan kita dari segala macam penyakit yang ada, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf kami tadi agak sedikit terlambat karena kami dari zaman ketika kita mau dihidupkan Allah. Manusia pernah di antara alam tidak ada jasad dan tidak ada roh. Ketika Allah mau menciptakan manusia ke alam roh, Allah berdialog dengan malaikatnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, aku Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penguasa di bumi. Bagaimana? Apakah bisa? Malaikat menjawab, qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia, manusia di bumi akan menumpahi darah mereka. Nah, terjadi benar. Terjadi demo di mana-mana, banyak pertumpahan darah. Terjadinya pertikaian di mana-mana di bumi, terjadi pertumpahan darah. Bahkan manusia banyak yang melalaikanmu, kata malaikat. Banyak manusia yang bahkan lupa padamu ya Allah. Ini ketika manusia mau diciptakan Allah pertama kali di alam sebelum masuk kepada alam rohiyah. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu kita masuk ke alam rahim ibu kita. Di alam rahim ibu kita 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam daging. 40 hari kita berada di dalam air, di dalam kantong rahim ibu kita. Setelah kita berlama 120 hari, Allah tiupkan ruh masuk ke alam rahim ibu kita. Setelah kita masuk ke alam rahim ibu kita, apa yang kita lakukan di alam rahim ibu? Apa yang kita lakukan di sana? Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, sehingga kita selamat di alam rahim ibu kita. Yang kita makan adalah tersambung taliran pusat saja dengan ibu kita. Kemudian ada orang juga yang tidak lama hidup di dunia. Ketika dia di alam roh, dia masuk ke alam rahim. Di alam rahim, begitu dia mau keluar ke alam bumi, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita menjawab, qalu bala syahidna, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah Jalla Jalaluhu. Ketika kita menjawab, Allah keluarkan kita masuk ke alam dunia. Ada mereka yang tidak keluar lagi, meninggal di alam rahim ibunya. Bahkan ada yang masuk ke alam dunia, mereka tidak tahan. Ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri, bahkan ada yang melompat dari ketinggian. Itulah mereka bahkan tidak mampu dengan kehidupan dunia. Kita yang hidup di alam dunia, berapa lama kita saat ini? Nabi Nuh memiliki umur 950 tahun. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Nabi Nuh memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Nabi Muhammad memiliki umur 63 tahun. Omar, Tante Rit, kita umurnya berapa? Di sini kalau misalkan ada yang umurnya sudah lebih dari 63 tahun, maka siap-siaplah menjadi calon mati. Berarti kalau ada yang lebih dari 63, berarti ada bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap, malaikat telah mengukir, menjahit kain kafan kalian. Tinggal tunggu kapan dia masukkan, dia cocokkan, tarik atas nama-nama yang ketika ia panggil. Ketika kita di dalam berkehidupan ini, apa yang kita lakukan? Ashabul Kahfi, Allah tidurkan selama 300 tahun lamanya. Ketika dia bangun di pagi hari mau membelanjakan uangnya, sahabat-sahabat pedagang di sekelilingnya mengatakan, dari mana kau dapatkan uang ini? Apa jawab Ashabul Kahfi? Ini uang saya, dan saya baru tertidur 1 malam saja. Apa jawab tetangga sekelilingnya? Ini uang sudah 300 tahun lebih lamanya. Sudah berapa generasi yang meninggal bergantian sampai saat ini. Apa jawab Ashabul Kahfi? Saya tertidur hanya 1 malam. Betapa kuasanya Allah, ternyata dia tertidur sudah selama 300 tahun lebih lama. Begitupun kita dalam hidup ini. Mengapa harus ada kematian? Harus adanya kematian, masa yang sakit, penderitaan yang parah, maka ia harus berakhir dengan kematian, berakhir penderitaannya. Mereka yang sakit tidak ada duanya, mengalami kanker dan lain-lain sebagainya, harus mengalami kematian. Karena apa? Itu berakhir semua derita
berakhir semua perkara dunia, berakhir dia masuk ke alam barzakh. Sedikit saya mengingatkan kembali, ada kalimat yang kita ucapkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Kita mengucapkan semoga husnul khatimah. Bukankah orang ketika mau berangkat ke Manado, sebelum dia berangkat kita mengucapkan padanya, semoga Anda sampai di tujuan dengan selamat. Berarti semoga husnul khatimah kita tujukan pada orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Ya, yang masih hidup. Tapi kita kadang-kadang begitu mereka sudah meninggal, kita ucapkan semoga ia husnul khatimah. Bukan. Tapi ketika dia proses sakaratul maut berjalan, tuntun dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah kita tuntun dia, kita ucapkan semoga ia husnul khatimah. Ketika terlepas roh dengan jasadnya meninggal dunia, tidak berlaku lagi kalimat itu, karena ia telah masuk ke alam barzakh, ke alam yang baru. Almarhumah telah masuk ke 4 alam. Alam yang pertama adalah alam rohiyah. Alam yang kedua adalah alam rahim ibunya. Alam yang ketiga adalah alam dunia. Alam yang keempat adalah alam barzakh. Bahkan pernah saya membacakan Al-Fatihah. Ada yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, kalau baca Al-Fatihah itu sampai tidak di alam barzakh? Saya jawab, kalau Bapak kurang yakin, coba Bapak mati duluan besok. Saya kirim dari sini Al-Fatihah. Kalau Bapak rasa tidak sampai surat Al-Fatihah dari saya, baru Bapak berusaha besok pasti kembali ke alam ini. Bagaimana kesimpulannya? Doa ini adalah Allah yang mengatur, Allah yang memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Terus kita yang hidup ini apa? Apa tugas kita? Ada 4 tugas orang yang hidup. Ceramah takziah ini adalah untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati, tapi untuk iktibar bagi orang-orang yang hidup, sehingga kita menjadi iktibar bahwa kematian itu akan senantiasa datang mengintai kita. Tugas yang hidup ini ada 4 ayah ibu. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kuburnya. Kita langsung pindah pada sholat jenazah. Rangkaian memandikan tentu sudah ada petugas-petugas. Masuk pada memotong kain kafan dan lain-lain sebagainya dalam adat istiadat dan lain-lain sebagainya sesuai dengan agama sudah jelas. Masuk pada sholat jenazah. Baru-baru ini kita melihat ada video yang viral, sholat jenazah menggunakan rukuk. Ada yang nonton? Pakaian COVID, sholat jenazah pakai rukuk. 2 kali lagi rukuk, saya nonton video itu. Untung petinya di bawah. Kalau dia di atas mungkin sudah benjol imam itu punya kepala. Sholat jenazah pakai rukuk, benar ibu-ibu? Betul Pak? Tidak betul. Bagaimana sholat jenazah yang sebenarnya? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan. Gerakan yang pertama adalah 4 kali takbir secara berdiri. Allahu Akbar. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Kemudian gerakan yang selanjutnya setelah 4 kali takbir, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Pak Ustadz, jenazahnya di depan saya jauh. Saya tidak tahu jenis kelaminnya apa. Apakah saya harus masuk ke sana membuka kain kafannya, melihat dia jenis kelaminnya apa? Tidak perlu. Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Kalau jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Dia berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah. Kalau sejajar kepala, oh berarti imamnya kepala sejajar, berarti yang meninggal ini adalah laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa agrim nuzulahu wa wasi mudakhalahu wa ghafir lana wa lana. Selesai. Kalau jenazahnya Pak Ustadz seorang perempuan, kalau dia wanita, maka imam akan sorong lagi sedikit ke kiri. Dia akan berdiri sejajar dengan pusatnya, dia berdiri sejajar dengan pusarnya, dia berdiri sejajar dengan perutnya. Kalau itu jenazah wanita. Di tengah, oh di tengah, berarti jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di tengah. Doanya, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selesai, sudah paham? Pak Ustadz, saya melihat jenazahnya tertutup dengan banyaknya orang yang sholat. Apa yang saya doakan? Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Pak Ustadz, sholat jenazah masuk kategori apa? Masuk kategori fardu kifayah. Siapa yang sudah melaksanakan,
cukup mereka. Sehingga kita yang tidak bisa melaksanakan, bantu untuk mendoakan dari jauh. Tapi alangkah baiknya kita ikuti sholat jenazah, berarti kita harus tahu, kita harus lihat, jangan sampai kita boleh pakai rukuk, model film itu boleh. Jadi kita harus paham. Selesai. Setelah kita meninggal di alam barzah, semuanya pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang. Mana istri yang mengatakan pada suaminya, "Pak, cintaku sehidup semati. Kalau kau meninggal, aku pun mati." Mana istri, ketika kau mati, aku pun suamimu juga akan mati. Bahkan tidak lama kematianmu, suamimu akan izin menikah lagi. Mana? Bahkan ketika ada suami istri, mereka sekamar berdua, suaminya telah menjadi mayit, tiba-tiba lampunya padam dan mata suaminya terbuka mendadak. Apakah ada istrinya mau menatap matanya? Tidak ada. Istrinya pun pasti akan lari ketakutan, takut melihat mata suaminya. Mana cintamu sehidup semati? Ketika kita dimakamkan di alam barzah, semuanya pulang, istri pulang, anak-anak semuanya pulang. Mana mobilmu yang begitu megah? Mana rumahmu yang begitu bagus? Bahkan ketika engkau busuk di dalam rumahmu, mereka pun akan menutup hidungnya. Mereka pun akan menjauhi bangkai bau busuknya. Semua akan menjadi kenangan dengan satu ucapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita dimakamkan, kita didatangi oleh dua sosok, matanya yang merah kebiru-biruan, namanya malaikat munkar dan nakir. Mengapa dia datang? Adakah dia minta nomor WA ayah ibu? Ataukah dia datang minta yang lain-lain sebagainya? Dia hanya datang kepada kita bertanya dengan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, madinuka? Apakah agamamu? Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama, man rabbuka? Umar dalam kegiatannya ketika hidupnya, kalau sudah mulai waktu sholat, beliau sholat di masjid ini. Bahkan beliau dengan senyuman, tidak tahu rasa sakitnya. Setiap acara di mana-mana beliau mendatangi. Beliau sering berduaan dengan ibu saya. Kalau kemana-mana dia selalu tersenyum. Di balik senyuman mungkin ada rasa sakit yang ia alami, tapi dia tutupi dengan kesenyuman yang ia tidak rasakan. Masya Allah. Itu semua menjadikan sedekah tangan dan kakinya. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka dia menjawab, Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Al-Quran yang kita baca jangan kita anggap remeh. Al-Quran itu yang kita baca, ia akan menjadi penolong kita. Tapi Al-Quran yang hanya kita tonton, yang hanya jadi pajangan di dinding, kalau seolah-olah kita pajang di dinding, jangan biarkan di dinding. Karena kalau setan masuk, dia melihat itu, setan akan terlempar jauh-jauh. Apa makna kaitannya? Tidak ada kaitannya. Pak, ada doi? Ada. Beli kamari mama Al-Quran. Untuk apa? Mau taruh di telinga di CB yang sakit. Supaya kenapa? Supaya kalau CB lewat jin, dia punya mata tidak naik ke atas. Apa kaitannya? Tidak ada maknanya. Al-Quran itu dibaca, maka akan menyejukkan rumahmu. Al-Quran itu dibaca, maka akan menjauhkan engkau dari segala macam penyakit. Baca Al-Quran akan meneduhkan orang-orang sekelilingnya. Kalau kita membaca, maka dia akan menjadi penolong. Kemudian yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Kiblatul Ka'bah. Yang kelima, madinuka? Ad-dinul Islam. Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Ikhwanul muslimin. Saudaraku adalah orang-orang Islam. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai hidup, suami istri berpisah sama-sama hidup. Cerai mati, suami istri satu meninggal lebih dulu, atau istri atau suami.